this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rian Adrian dengan NIM 221510109. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama adalah pengertian karya ilmiah, yang kedua adalah sistematika karya ilmiah, yang ketiga adalah cara merumuskan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Baik, yang pertama adalah pengertian karya ilmiah. Apa sih itu karya ilmiah? Karya ilmiah merupakan karya tulis yang berisi paparan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Karya ilmiah ini merupakan karya tulis yang sengaja dibuat untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya berisi tentang fakta, data, serta solusi mengenai isu yang diangkat. Yang kedua adalah sistematika karya ilmiah. Sistematika karya ilmiah dibagi menjadi 9. Yang pertama adalah judul. Judul halaman merupakan topik yang dipilih untuk membahas karya ilmiah. Yang kedua adalah abstrak. Abstrak merupakan ringkasan keseluruhan isi atau materi yang ada di dalam karya ilmiah tersebut. Atau abstrak sendiri itu dimaksud untuk menjelaskan kepada pembaca untuk secara ringkas dan cepat. Yang ketiga adalah pendahuluan. Pendahuluan itu biasanya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang keempat adalah tujuan pustaka. Tujuan pustaka ini merupakan ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu ataupun masa kini. Yang kelima adalah kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Yang keenam adalah metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Yang ketujuh adalah pembahasan. Pembahasan ini biasanya membahas tentang judul yang dibuat oleh penulis atau peneliti. Yang kedelapan adalah kesimpulan dan saran. Yang kesembilan adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini merupakan sebuah daftar yang memuat sumber informasi atau referensi teori yang digunakan oleh peneliti atau penulis dalam melakukan penelitiannya. Dan yang ketiga adalah cara merumuskan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah rumusan masalah. Rumusan masalah itu biasanya berisi beberapa pertanyaan kritis dari masalah penelitian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul dari penjelasan yang ada di latar belakang masalah. Biasanya ditandai dengan kalimat tanya. Contohnya saja, yang pertama adalah, apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, wajib pajak orang pribadi di kota termohon? Yang kedua adalah, apakah pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, wajib pajak orang pribadi di kota termohon? Dan yang ketiga adalah, apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, wajib pajak orang pribadi di kota termohon? Ingat, ini ada kalau kalimat rumusan masalah itu ada kalimat tanya. Yang kedua adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini biasanya berisi tentang uraian singkat tentang tujuan penelitian yang dilaksanakan serta apa yang ingin diwujudkan dari adanya penelitian tersebut. Biasanya ditandai dengan menggunakan kalimat pernyataan. Contohnya saja,
Yang pertama adalah untuk mengetahui kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak, wajib pajak orang pribadi di kota atau mohon. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh dan pemahaman peraturan berpajakan terhadap kemauan membayar pajak, wajib pajak orang pribadi di kota atau mohon. Yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan terhadap kemauan membayar pajak, wajib pajak orang pribadi di kota atau mohon. Yang ketiga adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini biasanya menjelaskan tentang manfaat atau kontribusi yang akan diperoleh dari hasil penelitian. Contohnya saja, yang pertama adalah melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai informasi bagi rekan-rekan mahasiswa program magister akuntansi dan pembaca pada umumnya dalam aplikasi teori dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di bangku kuliah. Yang kedua adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini untuk meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. This could be us. So back to what I was saying. Could be us.